A few moments later. Pertama, kita buka aplikasi Winbox. Setelah itu, kalau MAC address-nya belum keluar, kita bisa klik refresh terus hingga keluar. Nah, setelah keluar, kita bisa klik MAC address-nya, lalu kita klik connect. Untuk selanjutnya, kita klik menu IP, lalu address list. Nah, di sini kita akan menambahkan Ether 1 dan Ether 2. Nah, ikuti saja sesuai videonya ya guys. Nah, yang pertama kita atur IP untuk Ether 1-nya yaitu 192.168.114.23/24. Lalu play dan OK. Selanjutnya kita tambahkan untuk Ether 2. Kita gunakan 192.168.24.1/24. Lalu kita apply dan OK. Selanjutnya masih di menu IP, lalu ke DNS, kita isikan servernya 8.8.8.8 dan kita checklist allow remote request, lalu apply dan OK. Selanjutnya masih di menu IP, lalu kita ke firewall, di NAT kita klik plus, lalu pada bagian general di chain kita isikan src NAT, lalu out interface-nya Ether 1 dan actionnya masquerade, lalu apply dan OK. Kemudian masih di menu IP, lalu ke routers, klik tanda plus, lalu pada gateway kita isikan gateway-nya Ether 1 yaitu 192.168.114.1, lalu klik apply dan OK. Lalu setelah itu kita pilih menu new terminal, lalu ketikkan ping google.com. Nah, gunanya untuk memastikan sudah mendapatkan akses internet atau belum. Kalau hasilnya seperti ini, berarti tandanya sudah mendapatkan akses internet. Kita ke QW, lalu kita targetkan menjadi Ether 2, kita pilih yang Ether 2. Nah, setelah itu max upload kita kasih 1 MB saja dan max download juga kita kasih 1 MB, lalu apply dan OK. Nah, router 1 selesai kita konfigurasi. Untuk selanjutnya kita ke router 2. Seperti biasa, kita konekkan terlebih dahulu dengan mengklik MAC address, lalu klik connect. Setelah itu kita tambahkan IP address-nya. Untuk Ether 1 sama, masih menggunakan 192.168.114, namun jangan menggunakan angka yang tadi, kita ganti. Di sini kita menggunakan angka 33/24. Itu untuk Ether 1. Apply OK. Lalu untuk Ether 2-nya kita menggunakan 192.168.24/24. Untuk Ether 2, lalu apply dan OK. Dan kita tambahkan satu lagi untuk Ether 3. Di sini kita menggunakan 192.168.1/24. Itu untuk Ether 3-nya. Lalu kita apply dan OK. Selanjutnya masih di menu IP, lalu klik DNS, isikan servernya 8.8.8.8, lalu isikan di bawahnya
8.8.4.4 dan checklist allow remote request, lalu apply dan oke. Masih di menu IP, lalu klik firewall, klik tanda plus pada menu NAT, lalu ke menu general, isikan chain dengan src NAT, lalu out interface-nya Ether 1, lalu untuk action kita isikan masquerade, lalu apply dan copy. Masih ke menu general lagi, untuk out interface kita ganti Ether 2, lalu apply, oke. Masih di firewall, lalu kita klik plus pada menu mangle, lalu kita ke menu general, bagian chain kita pilih pre-routing, lalu DST address-nya pertama kita isikan IP Ether 1 terlebih dahulu, 192.168.114.0/24, lalu actionnya kita isikan accept, lalu apply, copy. Lalu kita ke bagian general lagi, kita ganti DST address-nya menjadi IP Ether 2 192.168.24.0/24. Lalu kita apply dan copy. Ke general lagi, kita ganti DST address-nya menjadi IP Ether 3 192.168.1.0/24, lalu apply, oke. Lalu kita klik plus lagi, kita ke bagian general, chain kita pilih pre-routing, lalu in interface-nya kita pilih Ether 1, action kita pilih mark connection, lalu pada bagian new connection mark kita ketikkan ISP1, lalu apply dan copy. Lalu new connection marknya kita ganti menjadi ISP2, lalu ke bagian general, in interface kita ganti menjadi Ether 2, lalu apply dan oke. Lalu kita klik tanda plus lagi, ke bagian general, chain kita isikan pre-routing, in interface kita isikan Ether 3. Setelah itu ke bagian advance, lalu kita isi per connection classifier-nya, kita pilih menjadi both addresses and port, lalu kita sebelahnya kita isikan menjadi angka 2. Lalu setelah itu ke action, kita isikan mark connection. Bagian action kita isi mark connection, lalu new connection mark kita pilih ESP1, lalu apply, copy. Selanjutnya new connection mark kita pilih ESP2, lalu kita ke menu advance. Selanjutnya 0 kita ganti menjadi 1, lalu oke dan oke. Kita klik tanda plus lagi, lalu ke bagian general, chain kita isi atau pilih pre-routing, lalu in interface kita pilih Ether 3, lalu connection mark kita pilih ISP1. Setelah itu ke bagian action kita pilih mark routing, lalu new routing mark kita pilih ke ISP1. Dan copy. New routing mark kita ganti menjadi ke ISP2, lalu ke bagian general, connection mark kita ubah menjadi ISP2, lalu apply dan oke. Lalu kita klik tanda plus lagi, ke bagian general,
Selain kita isikan atau pilih output, lalu connection mark kita pilih ISP1. Selanjutnya ke action, kita pilih mark routing. Lalu new routing mark kita pilih ke ISP1, lalu apply, copy. Lalu new routing mark kita ganti ke ISP2. Ke bagian general, connection mark kita pilih ISP2, lalu apply dan oke. Kemudian ke menu IP, lalu kita pilih routes, klik tanda plus, lalu isikan gateway-nya, gateway Ether 1 yaitu 192.168.114.1. Lalu distance kita isikan 1, lalu apply, copy. Gateway kita ubah menjadi Ether 2 yaitu 192.168.24.1. lalu distance kita ganti menjadi 2, lalu apply, oke. Selanjutnya masih di menu routes, kita klik tanda plus, kita isikan gateway-nya 192.168.114.1. lalu cek gateway, kita isikan ping, distance kita isikan 1, lalu routing mark kita pilih ke ISP1, lalu apply, copy. Lalu gateway kita isikan menjadi gateway Ether 2 yaitu 192.168.24.1. lalu cek gateway tetap ping, distance kita ganti 2, dan routing mark kita pilih ke ISP2, lalu apply, oke. Klik plus lagi pada routes, lalu isikan gateway-nya menjadi gateway Ether 1 192.168.114.1. lalu cek gateway kita isikan ping, lalu distance kita isi 1, lalu routing mark kita pilih ke ISP2, lalu apply, copy. Gateway kita isikan gateway Ether 2 192.168.24.1. lalu yang kita ubah, routing mark kita pilih ke ISP1, lalu apply dan oke. Selanjutnya ke new terminal, lalu kita ketikkan ping google.com gunanya untuk memastikan bahwa sudah mendapatkan akses internet atau belum. Jika seperti ini, itu tandanya sudah mendapatkan akses internet. Selanjutnya kita pilih QW, lalu klik tanda plus, kita pilih targetnya menjadi Ether 1, lalu target upload kita beri 1 MB, target download juga kita beri 1 MB. Setelah itu apply dan oke. Kemudian konekkan PC client dengan menggunakan IP yang dibuat pada Ether 3 tadi. Kita ganti IP address-nya menjadi 192.168.1.2 dan gateway-nya menjadi 192.168.1.1. lalu DNS-nya kita tambahkan satu lagi, kita isikan 8.8.4.4, lalu save. Tunggu sampai mendapat akses internet. Untuk pengujian, kita buka Google Chrome, lalu ketikkan speedtest.net.id, lalu mulai.
Jika konfigurasi berhasil, maka besaran bandwidth yang keluar harus di atas 1 MB, namun di bawah 2 MB. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, kita lihat hasil yang keluar ternyata di atas 1 MB namun di bawah 2 MB. Itu tandanya load balance berhasil. Terima kasih.